Insiden di Circuit of the Americas pada akhir Maret lalu memang menyisakan tanda tanya. Veda gagal menyelesaikan balapan, sebuah hasil yang kontras dengan potensi yang sempat ia tunjukkan, terutama dalam catatan kecepatan puncak yang sempat menempatkannya sejajar dengan para rival. Namun, dalam dunia balap, kecepatan tanpa penyelesaian hanyalah statistik yang kehilangan makna. Disinilah Circuito de Jerez Ángel Nieto menjadi penting. Sirkuit ini bukan sekedar lintasan, ia adalah arena klasik yang menuntut lebih dari sekedar keberanian memaju gas. Jerez menguji presisi, konsistensi, dan kemampuan membaca ritme balapan. Tikungan-tikungan teknisnya kerap menjadi pembeda antara pembalap yang hanya cepat dengan mereka yang benar-benar matang. Bagi Veda, karakter lintasan seperti ini justru bisa menjadi peluang. Sebagai pembalap muda dari Honda Team Asia, ia tidak hanya dituntut untuk agresif, tetapi juga cerdas dalam mengelola balapan. Kesalahan kecil di Jerez bisa berujung fatal, tetapi keputusan yang tepat juga bisa mengangkat posisi secara signifikan. Akhir pekan balapan akan dimulai dengan sesi latihan bebas fase, yang sering kali dipandang sebelah mata, tetapi justru menjadi fondasi segalanya. Disinilah pembalap membangun dialog dengan lintasan, memahami grip aspal, menentukan titik pengereman, hingga mencari racing line paling efisien. Bagi Veda, sesi ini akan menjadi momen krusial untuk menghapus bayang-bayang kota. Ia perlu menemukan kembali rasa percaya diri, bukan hanya pada motornya, tetapi juga pada instingnya sebagai pembalap. Kualifikasi di hari Sabtu akan menjadi ujian berikutnya. Dalam kelas Moto3 yang terkenal dengan selisih waktu yang sangat tipis, posisi start bukan sekedar angka, ia adalah strategi. Start dari barisan depan berarti peluang lebih besar untuk menghindari kekacauan di lap awal, sekaligus menjaga ritme sejak awal balapan, dan segalanya ditentukan dalam hitungan detik. Di titik itu, pengalaman, keberanian, dan kontrol emosi akan berbicara. Di balik insiden yang membuatnya gagal finish, tersimpan satu ironi yang justru mempertegas potensi besar seorang Veda Ega Pratama. Crash di Circuit of the Americas memang menghentikan lajunya di seri ketiga Moto3 World Championship 2026. Namun, jika menelisik lebih dalam, kegagalan itu justru membuka fakta yang tak banyak disadari. Veda tidak kalah, ia hanya belum selesai. Dalam balapan yang berakhir prematur baginya, Veda justru mencatatkan indikator performa yang biasanya dimiliki para pembalap papan atas. Catatan fastest lap 2 menit 13,844 detik menempatkannya di posisi keempat, bukan hasil yang bisa dianggap kebetulan bagi seorang rookie. Lebih dari itu, top speed 237,5 km per jam yang ia capai menempatkannya di jajaran 5 besar, sejajar dengan nama-nama seperti Eddie O'Shea, Brian Uriarte, hingga Joel Kelso. Angka-angka ini berbicara lebih jujur daripada hasil akhir. Mereka menunjukkan bahwa secara teknis, Veda sudah berada di level kompetitif. Ia mampu memacu motor dengan kecepatan yang sama dengan rival-rivalnya, bahkan dalam kondisi tekanan tinggi di lintasan yang dikenal sulit dan menuntut presisi. Disinilah letak fakta mengejutkan itu. Crash yang dialaminya bukan karena ketertinggalan performa, melainkan justru terjadi di tengah momentum yang menjanjikan. Dalam dunia balap, situasi seperti ini seringkali menjadi titik balik, bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi karena kesadaran yang muncul setelahnya. Seorang pembalap muda yang tahu bahwa ia cukup cepat untuk bersaing akan membawa kepercayaan diri yang berbeda ke seri berikutnya. Dan itu membawa kita ke Circuito de Jerez Ángel Nieto. Seri keempat di Jerez bukan hanya lanjutan kalender, ia adalah panggung pembuktian apakah potensi yang terlihat di kota bisa diterjemahkan menjadi hasil nyata. Sirkuit ini memiliki karakter yang berbeda, lebih teknis, lebih menuntut kontrol, dan seringkali menjadi arena di mana konsistensi lebih penting daripada kecepatan mentah. Bagi Veda, ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan apa yang belum selesai. Jika di Amerika ia menunjukkan bahwa ia bisa cepat, maka di Spanyol ia harus menunjukkan bahwa ia bisa menyelesaikan balapan dengan efisien. Statusnya di klasemen sementara juga memberi perspektif menarik. Dengan 27 poin dan berada di posisi ke-7, Veda bukan hanya bertahan, ia bersaing. Bahkan ia masih memegang status rookie terbaik, unggul dari pembalap seperti Brian Uriarte yang berada tepat di belakangnya. Posisi ini penting bukan hanya secara angka, tetapi juga secara psikologis. Ia memberi legitimasi bahwa performa Veda bukan sekedar kilatan sesaat, ia adalah bagian dari tren yang terus naik.
Namun yang tak kalah penting adalah jeda waktu sebelum balapan berikutnya. Dalam kalender Moto3, jeda ini seringkali menjadi ruang refleksi. Tim dapat mengevaluasi data, pembalap dapat memperbaiki pendekatan, dan strategi dapat disusun ulang dengan lebih matang. Bagi Veda dan tim Astra Honda Motor, ini adalah kesempatan emas. Mereka tidak hanya punya waktu untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga untuk mengoptimalkan kekuatan yang sudah terlihat. Karena pada akhirnya, balapan tidak dimenangkan hanya dengan kecepatan. Ia dimenangkan oleh kombinasi antara kecepatan, konsistensi, dan keputusan yang tepat di setiap tikungan. Crash di Amerika mungkin terlihat sebagai kemunduhan, tetapi jika dilihat dari sudut yang berbeda, ia justru menjadi titik terang bahwa Veda Ega Pratama sudah memiliki fondasi untuk bersaing di level tertinggi. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ia cukup cepat, melainkan kapan ia akan mengubah kecepatan itu menjadi hasil. Dan Jerez dengan segala tantangannya mungkin menjadi tempat di mana jawaban itu mulai terlihat. Apa yang membuat perjalanan Veda menarik bukan hanya soal hasil, tetapi juga prosesnya. Ia datang sebagai representasi generasi baru pembalap Indonesia yang mencoba menembus batas di panggung dunia. Setiap seri bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang narasi yang lebih besar, bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Tentu, jalan menuju konsistensi tidak pernah lurus. Insiden, kegagalan finish, hingga tekanan kompetisi adalah bagian dari dinamika yang harus dihadapi. Namun justru disitulah letak kemungkinan titik balik itu. Jerez bisa menjadi momen tersebut. Jika Veda mampu menggabungkan kecepatan yang sudah ia miliki dengan kontrol balapan yang lebih matang, maka hasil positif bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan lebih dari sekedar poin, ia bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, kepercayaan diri untuk menatap sisa musim. Dalam dunia Moto3 yang penuh ketidakpastian, satu hasil baik bisa mengubah segalanya. Ia bisa mengangkat posisi di klasemen, memperkuat kepercayaan tim, sekaligus mengirim pesan kepada para pesaing bahwa Veda bukan sekedar peserta, melainkan penantang. Dan ketika motor kembali melaju di lintasan Jerez, yang dipertaruhkan bukan hanya posisi finish, tetapi juga arah perjalanan seorang pembalap muda yang sedang mencari momen untuk melompat lebih jauh. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Veda bisa naik ke kelas yang lebih tinggi seperti Moto2 atau bahkan MotoGP. Namun, perjalanan menuju ke sana tentu membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Yang terpenting saat ini adalah fokus pada perkembangan diri dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada di Moto3. Pada akhirnya, kisah Veda Ega Pratama di Moto3 Amerika bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan, perjuangan, dan mental baja yang ia tunjukkan. Dari start di posisi 4 hingga menghadapi kegagalan di lintasan, semuanya menjadi bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Ia telah membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Kini yang dibutuhkan adalah konsistensi dan waktu untuk terus berkembang. Dengan semangat, kerja keras, dan mental yang kuat, masa depan cerah tampaknya sudah menanti di depan. Saat ini Indonesia memiliki generasi muda yang patut dibanggakan. Panggung dunia menanti Veda, dan ia tampaknya siap untuk menjawab tantangan tersebut.